Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu prestasi menginspirasi anak muda. Dan masih bersama dengan Sela. Oke Sela, sekarang kita udah ada di penghujung nih. Aduh. Rasanya masih banyak banget yang mau diobrolin sebenarnya. Mengenai pengalaman kamu, apa yang kamu lihat di kota-kota itu ya, pengen banget nih. Masih mau dibahas sebenarnya, cuman ya kita terbatas dengan waktu ya Sela ya. Semoga nanti di episode lain deh. Iya, boleh deh Kak. Boleh ya. Boleh nanti kita obrolin lah ya. Oh iya bisa. Nah, Sela selama menjadi mahasiswa ini kan kamu aktif banget nih. Ngikuti nggak cuma di kota Bengkulu, bahkan ya kamu juga mencari kesempatan untuk keluar kota Bengkulu. Itu apa sih suka dukanya selama kamu menjadi mahasiswa? Pasti ada dong ya. Suka duka jadi mahasiswa. Iya, ya. jadi dari dukanya dulu deh, tapi maunya. Dukanya sebenarnya gimana ya Kak? Sebenarnya balik ke kita sih. Mau ngerasain duka atau enggak gitu loh. Oh, jadi ngerasain duka pun termasuk pilihan ya? Bisa jadi pilihan. Soalnya kalau misalkan dari diri kita kayak have fun. Jadi kayaknya duka itu nanti dulu deh, nanti aja deh datang gitu loh. Jadi kita pembawaan diri sih, lebih ke pembawaan diri. Kalau misalkan kita maunya dukanya tuh mending ditutupin aja deh. Nanti Dengan aja sukanya deh. Iya gitu. Sukanya nih, yaudah anggaplah dukanya tidak ada ya. Bisa dibilang lah ya. Bisa dibilang gitu lah ya. Karena tertutupi ya. Ah, iya sama benar. sukanya. Kalau sukanya nih apa aja tuh? Ya sukanya yang pertama pasti karena bisa ini ya, explore. Ternyata bisa explore diri, bisa explore malah wilayah daerah di Indonesia. Benar. Terus bisa dapat relasi yang luas dari Sabang sampai Merauke. Terus punya banyak teman yang ternyata di waktu kuliah yang katanya banyak yang bilang kita nggak punya temen di kuliah gitu kan. Kayak kebanyakan mahasiswa sekarang mikirnya kayak gimana ya nanti kuliah aku nggak punya teman gitu loh. Ternyata di kuliah pasti ada teman gitu ada loh. ya? Pasti kita punya teman. Ada Dan gimana juga kita ya. membawa diri kita aja. Kadang so asik itu perlu loh. So asik ya. Iya benar. Kalau anak sekarang kan namanya ini asik loh. Kadang iya. itu perlu loh. Perlu loh. Iya, perlu loh. Apalagi misalkan kita lagi di daerah orang nih Kak. Kalau kita diam, ya orang pasti bakalan diam gitu. Ngapain gitu Iya. ya? Kayak datang nih, terus kita diam doang. Ya orang juga mau ngapa? Kayak kamu mau ngobrol atau enggak ya gitu kan. Jadi kita harus kayak halo, saya dari ini loh, gitu-gitu. Kayak oh kamu dari sini ya gitu loh Kak. Jadi emang perlu sih. So asik itu agak perlu. Tapi lihat keadaannya dulu Iya, ya pemirsa ya. betul Jangan sih. terlalu berlebihan, nanti di-vlog orang. Harus lihat-lihat orangnya juga Iya ya. benar. Jadi lihatlah gitu ya, menyesuaikan diri itu penting banget. penting. Intinya ya. Gimana kita membawa diri ke tempat yang berbeda gitu ya, agar tidak mengganggu nih, nggak jadi annoying kita di sana ya, malah jadi menyenangkan, menciptakan suasana yang gembira. Itu penting banget berarti ya. Nah untuk itu berarti mood kamu harus selalu terjaga dong. Iya sih, karena kita kalau misalkan nggak mood juga orang jadi kayak nggak takutnya mau merusak nyenggol ya, nggak mau kayak bener. ngobrol aja nggak mau gitu. Sementara perempuan ini biasanya ya agak Gampang berat naik turun nih. ya. Iya, mood swingnya luar biasa ya. Parah sih. Kalau kamu waktu itu ngatasinnya gimana? Kalau saya lebih ke biasanya kalau misalkan lagi nggak mood itu biasanya menjauhi orang dulu deh. Daripada kamu rusak keadaan gitu ya. Karena kalau misalkan sendiri Kak ternyata itu mungkin di Sela ya, itu lebih gampang bakal cairnya gitu loh. Moodnya bakal balik lagi lebih cepat dibanding kalau misalkan kita harus tetap berada di situasi yang membuat kita gak mood gitu loh. Iya benar. Atau mungkin kalau misalkan cewek biasanya makan gak sih? Makan yang manis, makan coklat, es krim gitu loh. Tapi tidak boleh berlebihan ya. Iya. Pokoknya kita harus tahu gimana diri kita. Kita harus apa tahu yang kita butuhin. Iya, apa yang Kita buat harus kita tahu. bahagia. Jadi seperti itu cara kamu untuk meng-save diri kamu ya, agar kembali lagi nih. Hello, lagi ini Sela di sini. Tapi pernah nggak sih kamu jenuh? Jenuh apa nih? Kuliah? Sama di kuliahan, ngurus belum lagi di akademiknya, terus ke organisasiannya kan banyak nih yang kamu urusin tuh. Pernah nggak jenuh nggak sih? Pernah lah pasti. Pasti pernah jenuh. Tapi ternyata kenapa kita jenuh? Karena kita belum dapat apa yang kita inginkan dari hal itu gitu loh Kak.
Oke, jadi penyebab jenuhnya itu karena belum dapet nih apa yang dicari ini belum dapet Atau gitu ya? mungkin bosan dengan siklus yang kayak gitu-gitu aja iya, gitu pasti. loh. Pasti jenuhnya karena itu biasanya. Jadi kalau Sela biasanya kalau misalkan udah mulai kayak jenuh nih, misalkan dari organisasi, ya gimana caranya organisasi ini nggak buat jenuh? Entah itu buat event kah, atau buat perkumpulan cuman untuk membahas masalah kayak apa yang kalian butuhkan di organisasi ini gitu loh. Kalau untuk kuliah biasanya refreshing, pergi sama teman-teman ya. Itu yang dibutuhkan ya, refreshing. Kebetulan kan kita banyak pantai Kak. Iya Iya bener. kan? Jadi sunsetan lah. Sunsetan lah, udah rame itu dari ujung ke ujung, udah full manusianya. Iya. Kamu sering sunsetan berarti ya? Ya karena deket ya. Karena deket. Alhamdulillah deket. Alhamdulillah. Jadi tinggal kayak set nyampe. Nah kebetulan tuh Kak waktu program kampus mengajar kemarin, pantainya jauh banget Kak. Oh iya? 3 jaman lebih mau ke pantai doang. Oh gitu. Jadi kayak- tapi sudah ke sana. Udah. Heeh. Disempatin lah ya. Disempatin pergi lah kesana ya, dulu walaupun gitu. 3 jam ya, Iya. dijabanin gitu ya. Dijabanin karena kangen kan kita biasanya setiap hari lihat pantai di sini kan, terus di sana kayak butuh 3 jam ke sana, tapi ya terbayar kan karena namanya pantai ya selalu indah gitu. Iya pastinya, karena ciptaan sang kuasa itu ya Iya, luar biasa betul. memang ya. Nah apa nih menariknya pantai di sana tuh apa waktu itu? Menariknya pantai di sana karena kemarin itu ada namanya Raja Empat tapi versi sana gitu. Namanya Pantai Teluk Asmara kalau nggak salah. Asmoro namanya. Asmoro. Karena di Iya, sana iya, kan. benar. Karena ternyata emang itu indah sih. Indah, Kayak Raja Empat lah. Karena mungkin memang bilang gitu kan. Jadi emang indah Kak. Pantai-pantai lainnya karena berdekatan kan pantainya itu. Jadi saya ke beberapa pantainya gitu. Dan itu mengobati. Cukup mengobati Mengobati ya, banget dengan sih. kerinduan dengan pantai Iya. Bengkulu ini ya. Betul. Betul. Sangat mengobati sih. Sangat mengobati, cuman ya perbedaannya di waktu aja gitu ya. Begitulah pemirsa, kalau memang kita bisa melirik peluang nanti tuh ada-ada aja kesempatan gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau sekarang berarti fokusnya di skripsi sama ke organisasi-organisasi itu ya? Kalau organisasi mungkin udah lumayan berkurang ya Kak, karena kan kita udah mau semester akhir gitu. Tapi tetap kalau misalkan ada event tetap datang. Tapi jabatan kamu? Kan itu udah udah selesai. demis semua? Iya udah demis semua. Alhamdulillah. Sekarang berarti jadi senior dong. Ya gimana ya, emang bilangnya tapi emang iya. Iya gitu ya. Kegiatan kalau misalnya di Hima Bahasa Indonesia dan Sastranya apa nih yang dilakukan? Yang pasti setiap tahunnya ada bulan bahasa. Ah ya benar. Berarti ada kayak ngambil puisi gitu-gitu? Ada Drama. Kak. Ada teaternya juga Teater, kan namanya. Sempat kemarin saya juga sempat ikut namanya teater yang di Bengkulu, yang di ini ya di Universitas Sela gitu kan. Cuman itu memang sering tampil. Memang kalau misalkan ada event pasti kampus kita selalu ikut gitu loh, gitu kan. Nah, terus kalau misalkan di Hima juga karena emang anak bahasa Indonesia kan. Jadi emang anak UKM yang mengikuti teater itu banyak kan dari kita. Oh begitu. Oh berarti sekarang udah ada UKM-nya sendiri untuk teater ya? Betul. Kalau kamu terakhir mentas teater kapan tuh? Kalau mentas teater Sela kemarin itu semester berapa ya? Kayaknya sebelum berangkat pertukaran. Oh, udah lama. Karena- 2021, 2022 itu. 2022 karena kan 2022. setelah pertukaran Oh, iya. habis itu program lagi, habis itu kemarin Padet juga ya. lumayan lah ya Kak. Padat nih jadwalnya. Kemarin juga sempat diminta untuk jadi pelatih drama anak SMP lah gitu. Jadi kalau untuk teman-teman ya bisa boleh lah, Oh promosi ya? sedikit lah ya. Oh itu terakhir kali meranin jadi apa? Kemarin itu kita mau bawain teater musikal sih. Oh teater musikal. Apa kamu nyanyinya? Enggak sih Oh Kak. enggak ya? Saya puisinya aja ya. Oh yang puisinya, puisinya tulisan sendiri? Kalau kemarin itu biasanya sih kebanyakan dari yang ini ya, yang emang terkenal kayak Anwar segala Oh macam. ya benar, Sapardi dan lain-lain gitu ya. Kamu memang gemar baca puisi juga gitu ya? Kalau dibilang gemar sih emang udah harus gitu Kak, karena emang Karena udah jurusannya, iya, jurusannya ke sana. harus bisa, apalagi mau jadi dosen. Amin. Amin. Nah kalau kenapa sih apa yang menarik menurut kamu di jurusan Bahasa Indonesia ini? Kalau misalkan dibilang menarik dari jurusan Karena bahasa kamu Indonesia, ini nih mau masuknya jurusan ini kan, waktu kemarin tuh memilih kan, mau masuk sana apa tuh yang menariknya tuh?
Kalau kemarin kenapa milih itu karena emang dari SMA ikut organisasi baik. segala macam, ternyata emang menonjolnya ke arah sana Kak, kayak membawa acara resmi segala macam itu ternyata kayak ternyata Sela lebihnya di bagian ini loh gitu. Nah, jadi masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan juga mungkin karena orang banyak yang mikir jurusan ini kayak sepele. Jurusan kayak kenapa sih masuk ke sana sedangkan Kan bahasa Indonesia kita semua orang bisa Iya. gitu ya. ternyata waktu masuk ke sana yang kita pelajari Tidak. bukan kayak gitu Iya, gitu benar, loh. benar, Nggak benar. cuman kayak gimana kamu membuat puisi segala macam, tapi kita belajar morfem. Kalau misalkan dibilang gitu kan kayak apa ya itu? strukturnya panjang banget Kak. ya benar sekali ya, jangan diremehkan. Iya, tapi banyak yang ngeremehin. Nah, Cuman pasti kenyataannya iya. begitu ya. Sela sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi sayangnya terbatas Iya. waktu nih. Iya betul. Tapi sih. sebelum closing boleh disampaikan dulu nih, bagaimana seharusnya anak muda itu mencari peluang untuk berprestasi, bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa, boleh disampaikan. Oke. Untuk anak muda, karena Sela masih muda juga ya Kak. Kalau misalkan ada peluang untuk kalian melakukan sesuatu hal, jangan pernah kalian tolak. Misalkan hanya sekedar dikasih tanggung jawab sebagai pembawa acara lah misalkan. Nah, kalian harus kayak saya terima dulu. Yang penting terima dulu apapun yang diberikan, apapun kesempatan yang diberikan itu diterima, dan kemudian kalian harus berusaha bagaimana kesempatan yang diberikan itu kalian bisa manfaatkan dengan baik, karena bisa jadi kesempatan yang diberikan itu hal yang ternyata bakat kalian atau minat kalian di sana, seperti itu Kak. Oke, Sela, terima kasih banyak loh karena sama-sama. sudah mau bersamai kami pada hari ini, sudah mau sharing-sharing juga, membagikan semangat pemirsa juga, kami Amin. satu studio juga. Terima kasih banyak ya. Iya, Semoga sama-sama. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas destinasi-destinasi yang sudah kamu kunjungi kali ya. Boleh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih ya Kak udah diundang ke sini. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.